bantuan dari uang rakyat, tapi kok namanya bukan rakyat. Jadi gini, semua bantuan sosial yang diberikan oleh istana itu menggunakan APBN, yaitu uang pajak kita-kita semua. Guys, kalau ditanya, presiden yang paling boros itu siapa? Ya Pak Prabowo. Pergi ke luar negeri terus. Aduh, MBG, Kopda merah putih. Bayangin nih guys, paling boros Pak Prabowo itu. Terus apa? Korban sapi 100 miliar. Gila itu. Nggak umum gitu loh. Iya kan? Kondisi bangsa begini, boros banget. Dia bilang katanya efisiensi, malah dipakai begitu. Teman-teman, jangan di skip. MUI memberikan pernyataan bahwa tidak salah dana APBN itu dipakai untuk membeli hewan kurban. Kalau begitu, jika dana APBN itu bisa dipakai, maka tanggal 1 Januari, ini pas tahun baru. Orang Kristen merayakan tahun baru besar-besaran di tahun 2027. Maka dana APBN bisa juga dipakai untuk membeli 500 ekor babi saja. 500 ekor, tidak sampai 1000. Kira-kira MUI setuju nggak? Atau pemerintah setuju? Supaya keadilan ini boleh dirasakan oleh semua masyarakat Kristen. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa berikan komentar yang positif. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Jangan hanya terima laporan, Pak. Cek di lapangan. Bapak jangan hanya mempercayakan data laporan anak buah. Tapi lihat apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh rakyat Bapak saat ini. Gue pengen tahu nih, netizen yang menonton video saya ini. Silahkan komen, siapa yang sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo bahwa selama beliau jadi presiden sudah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7 juta lapangan pekerjaan. Silakan di komen. Bantuan dari uang rakyat, tapi kok namanya bukan rakyat. Jadi gini, semua bantuan sosial yang diberikan oleh istana itu menggunakan APBN, yaitu uang pajak kita-kita semua. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Kemarin waktu aku nulis tentang ada 1098 hewan kurban sapi di atas namakan dirinya, itu maksudnya Bapak Presiden kita di atas namakan atas dirinya karena ditulisnya bantuan kemasyarakatan presiden, bukan bantuan dari rakyat untuk rakyat atau bantuan ke masyarakat dari APBN rakyat gitu. Kenapa harus pakai namanya Pak Presiden? Kenapa harus disebutnya di situ adalah Pak Presiden? Pada saat penggunaan uang itu adalah sebenarnya dari APBN, di mana itu adalah hasil pajak kita. Kenapa brandnya harus pakai nama presiden, bukan nama Indonesia? Ini bukan soal siapa presidennya ya. Jadi ini soal prinsip teman-teman. Bagaimana berdemokrasi dengan sehat, bagaimana menggunakan APBN dengan sehat. Di berbagai negara-negara demokratis, praktek seperti ini tuh sudah dilarang. Di Amerika misalkan, bantuan federal itu nggak boleh pakai nama presiden. Itu ada tertuang di namanya Hatch Act. Jadi dia harus namanya ya atau dari US government atau dari yang memang people of US gitu. Terus di Brasil, UU Pemilu juga melarang branding bantuan pakai nama pejabat siapapun itu, mau itu presiden, mau itu DPR, mau itu menteri, siapapun itu. Sama juga dengan di Korea Selatan dan juga di Eropa. Jadi nggak ada tuh dana publik itu namanya boleh di branding pakai nama presiden, nggak boleh. Itu harus berlabel dari rakyat Eropa misalkan. Kalau misalkan memang itu di Eropa, bukan nama komisionernya. Kenapa?
Karena kalau uang publik dipakai untuk nama satu orang atau sebuah institusi tertentu, itu namanya brand, itu namanya anti transparansi, itu namanya kampanye gratis, itu namanya pencitraan gratis gitu. Analoginya simpel deh teman-teman. Kalau kita patungan satu kelas untuk mentraktir seorang guru, tapi nanti yang nganter nih ya, ketua kelasnya misalkan bilang ini dari saya bu, kesel nggak kita sebagai satu kelas itu? Kan kita semua berkontribusi gitu. Nah itulah analoginya kenapa ini memang nggak boleh, apalagi di demokrasi, karena ada harm, ada dampak buruk dari sini, yaitu nanti ada branding yang salah, persepsi yang salah di masyarakat gitu. Kita sering lihat kok, udah kemarin gitu ya, banyak banget tuh pos-pos dari media yang bilang sapi Pak Prabowo, sapi ini, padahal itu nggak benar. Sesungguhnya itu adalah sapi dari APBN, kecuali memang sapi itu dibeli atas nama dengan uang pribadi Pak Presiden, baru itu nggak apa-apa. Kedua, sebenarnya yang paling aku sebenarnya sentuh di sini adalah mengenai anggarannya itu sendiri. Jadi kan ada yang bilang nih, wah ini kan udah jadi bagian dari APBN, memang udah ada posnya, jadi sah-sah aja. Memang ini sah, tapi pertanyaannya adalah apakah ini penggunaan paling efisien di saat ini? 100 miliar untuk 1098 korban, itu adalah rekor terbesar dalam sejarah Indonesia. Saat bencana di Aceh dan di Sumatera Barat masih belum pulih, daya beli masyarakat masih turun, rupiah mencapai terendah, semua kementerian diminta untuk melakukan penghematan, gelombang PHK di mana-mana. Ada yang bilang juga, iya presiden sebelumnya kan juga melakukan gitu. Nah ini simpang siur ya. Oke, kita anggap memang benar ya, presiden sebelumnya memang melakukan ini. Tapi hanya karena sesuatu pernah dilakukan dalam periode yang lama, belum tentu itu menjadi benar. Sebagai contoh, tunjangan pensiun DPR seumur hidup. Itu udah dari lama, udah dari tahun 1980. Tapi kan sesuai dengan urgensi saat ini, sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini, itu udah nggak relevan. Karena itu nggak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan hukum yang sudah ada, kita gugat dan dikabulkan oleh MK bahwa itu dibatalkan gitu. Nah jadi hanya karena sesuatu itu udah lama dilakukan, bukan berarti itu harus dilanjutkan. Kalau itu salah, kita harus berkata bahwa ya itu nggak tepat gitu. Jadi berkorban itu sesuatu yang mulia, memberikan daging ke masyarakat dan di tengah situasi seperti itu adalah sesuatu yang mulia gitu. Aku setuju, kurban itu mulia, tapi ini adalah skala prioritas. Apakah itu yang tepat dilakukan di situasi saat ini? Apakah cara penyelenggaraannya sudah sesuai dengan negara-negara, bagaimana praktek negara demokrasi? Apakah ini yang paling tepat? Itu kan sebenarnya pertanyaannya, teman-teman, yang akan kita dorong untuk kedepannya. Pertama, bantuan dari APBN harus atas nama rakyat Indonesia. Nggak boleh itu atas nama siapapun. Ini bukan masalah Pak Presiden Prabowo, oh aku ngomong ini karena nggak suka Pak Presiden. Nggak, ini prinsip yang harus diterapkan ke seluruh pemerintahan di Indonesia. Nggak boleh pakai nama pemerintah kalau itu pakai uang APBN. Yang kedua, efisiensi anggaran ke arah yang lebih dibutuhkan. Teman-teman kita di Sumatera Barat, di Aceh, itu yang harus diprioritaskan. Karena mereka yang sebenarnya paling rentan saat ini, yang kondisinya sedih sekali, misalkan kayak gitu kan, gaji guru honorer misalkan, hakim udah naik nih, mereka juga butuh gitu untuk dibantu. Itu yang harus kita prioritaskan. Jadi skala prioritas itu yang sebenarnya menjadi kritikus saat ini. Lagu MBG yang lagi viral itu adalah lagu pencuci otak. Itu lagu mainin psikologi lu, mainin kejiwaan lu tahu nggak itu? Nah, kalian belum belajar ya dari kampanye sebelumnya. Oke gas. Masih nggak lagu itu nggak? Lucu nggak? Nah, kalian rasa nggak mirip? Karena lagu itu, seseorang itu bisa menang pemilu. Gila nggak seberapa powerfulnya satu lagu? Itu namanya adalah social engineering atau rekayasa massal. Itu namanya adalah song washing, lagu pencuci kejiwaan. Song washing itu dipakai dengan melodi yang menyenangkan, buat nyaman, sampai lu itu menurunkan kewaspadaanmu karena dianggap bisa dipercaya dan nggak berbahaya. Biasanya dibuat untuk memanipulasi orang banyak dari kenyataan yang gelap atau berita yang direkayasa. Berulang-ulang masuk ke kepalamu sampai kalian itu sadar atau tidak sadar bahwa MBG itu jadi anti kritik pengalihan isu. Agar program tersebut tidak lagi dikritik karena dianggap bersahabat dengan masyarakat dan menutupi hal yang gelap. Gue tantang aja, kalian coba aja dengar 5 kali. Kalian akan merasa bahwa MBG itu akan jadi hal positif. Gak ada negatifnya sama sekali. Saking mudahnya masuk ke kepala kalian, sadar gak sadar itu sudah ditanamkan obat penenang ke ratusan juta orang. Itu namanya adalah cognitive hacking. Sadar nggak lu kalau ini menyebar cepat di kalangan bawah dan di kalangan anak-anak? Karena itu tujuannya, cuci otak untuk kalangan bawah. Sadar nggak kalian kalau kata-kata my little bolu ketan itu menghina kan? Dan hal itu jangan dinormalisasi, jangan dibiasakan gitu loh. Kalian pasti berkata, Mr. Bert, lu jangan terlalu sensitif, jangan lu membuat-buat kalau nggak ada. Tapi gue yakin kalian tahu di hati kalian itu ada sesuatu yang salah dengan lagu itu. Gue itu nggak anti dengan MBG, tetapi gue merasa banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dari MBG itu, dan itu perlu dikritik. Semoga saja gue salah dengan lagu itu.
Tapi kalau kalian mau belajar, gua Mr. Bet, kesatriasahabat.com. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in the next video. Bye-bye.